Ternyata setelah dijawab oleh Allah, ketahuan bahwa makhluk yang satu ini aku ciptakan, dia Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Di sini yang dibahas adalah pemimpin yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini pemimpin yang pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Dan inilah bapak manusia. Dan inilah asal muasal manusia. Maka Nabi Adam alaihissalam adalah contoh pertama dia menjadi hamba Allah, dan dia juga sekaligus pemimpin. Memang sempat terjadi dialog antara Allah dan para malaikat, karena malaikat khawatir, takut dianggap dirinya masih kurang. Jadi kenapa sih Allah kok menciptakan yang lain lagi? Apakah kami masih kurang gitu? Padahal kami sudah bersungguh-sungguh bertasbih, bertahmid, dan seterusnya. Itu jadi kekhawatiran malaikat takut dianggap masih kurang ibadahnya, kurang kepatuhannya dan sebagainya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ternyata setelah dijawab oleh Allah, ketahuan bahwa makhluk yang satu ini aku ciptakan, dia sebagai pemimpin, dan dia nanti akan melakukan banyak inovasi. Kalau kamu kan hanya patuh, tapi kamu tidak bisa berinovasi. Kamu tidak bisa membuat teknologi, kamu tidak bisa membuat pesawat terbang, tidak bisa. Kamu kan hanya patuh. Nah, kata Allah, aku akan ciptakan ini yang model lain lagi gitu. Yang dia itu bisa berinovasi. Memang resikonya kalau bisa berinovasi itu dia bisa berikhtiar. Ikhtiar itu dua pilihan. Bisa berbuat dosa, bisa berbuat baik. Ya, bisa berbuat pahala. Kalau malaikat kan nggak punya ikhtiar. Jadi kalau malaikat tuh hanya patuh aja. Dia nggak punya ikhtiar sama sekali. Makanya malaikat tuh ya nggak ada yang berdosa gitu. Tapi kalau manusia memang resikonya itu. Itu resiko model manusia, model makhluk yang punya ikhtiar. Makanya malaikat sempat juga mengkhawatirkan nanti akan terjadi pertumpahan darah gitu, seperti makhluk sebelumnya. Karena sebelum manusia Allah sudah menciptakan jin. Jadi jin itu Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia. Dan jin itu ditempatkan di bumi oleh Allah. Dan ternyata di bumi itu jin beranak pinak, dan selama dia di bumi jin saling menumpahkan darah. Karena muncul geng-geng jin ya. Dan memang jin ini makhluk yang oleh Allah proses penciptaannya dia berbeda dengan manusia. Ya kalau jin tuh ya kalau dalam dunia komputer dia masih levelnya itu level Pentium 2 lah gitu. Ya, dia belum pakai hard disk SSD belum. Jadi makanya masih lemot dan sebagainya. Jadi makanya sampai sekarang itu jin nggak bisa berinovasi. Dia nggak ada namanya pesawat terbang made in jin, kemudian laptop made in jin, nggak ada. Baru ada hanya celana jin doang, ya. Nah itu teman-teman. Jadi itu yang sempat dikhawatirkan malaikat, dia belajar dari jin, karena di jin diberi kesempatan ikhtiar sedikit aja sudah saling menumpahkan darah gitu. Nah kata Allah, kamu jangan banyak protes dah kata Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah ini ya, ayat 30 itu langsung. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu gitu. Nah di situ teman-teman ceritanya itu. Aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Masya Allah. Nah, maka ternyata apa? Ternyata memang Allah memilih Nabi Adam. Allah ingin membekalinya ilmu. Inilah pentingnya ilmu teman-teman. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Pada ayat 31.
inilah yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain termasuk malaikat, tentang ilmu teknologi, ilmu nama-nama. Jadi di antara ciri teknologi itu adalah kemampuan memberikan nama. Nah, malaikat nggak mampu memberikan nama-nama itu, nggak mampu. Misalnya gini, ya, laptop. Ini kok bisa nama laptop gitu? Coba kalau nggak ada namanya, misalnya, tolong ambilin dong itu apa ya, semacam ya kotak tipis lah yang dia kalau dibuka dinyalain bisa ada gambarnya, kan repot tuh. Jadi itu 'allama Adam al-asma', itu salah satu ciri teknologi adalah kemampuan memberikan nama. Makanya dalam satu laptop itu ada istilah namanya screen, ada mouse, ada USB, waduh macam-macam namanya, itu banyak sekali. Nanti ada zoom, waduh, itu semua itu butuh nama gitu. Nah, itulah yang Allah berikan pada manusia sehingga manusia itu bisa berinovasi. Nah, itulah mengapa sebelum Allah bercerita tentang Nabi Adam, pada ayat yang ke-22, ayat 22, Allah menceritakan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Jadi supaya manusia ini tersadar bahwa garapan teknologi itu adalah, garapan ilmu pengetahuan itu adalah alam semesta ini. Coba lihat ayat 22 itu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi ini subhanallah ya. Allah bekalkan sudah gitu supaya tahu setelah kamu punya ilmu apa yang kamu garap gitu. Ini alam semesta yang kamu garap. Jadi kata Allah ini gitu kan, aku telah menjadikan bumi ini sebagai tempat kamu hidup, turun dari langit hujan, muncul pohon-pohonan berbuah sebagai rizki. Nah, inti ilmu pengetahuan adalah bukan melawan Allah. Setelah kamu berilmu, kata Allah, bukan melawan Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Intinya kalau kamu sudah berpengetahuan, intinya adalah kamu bertauhid kepada Allah. Nah, itulah teman-teman rahmatullah, menarik sekali ini tentang masalah kepemimpinan ini. Nah, namun pas kita membaca kisah Nabi Adam, kita menemukan di ayat 36 dari surah Al-Baqarah itu, bahwa ternyata jangan dikira kepemimpinan yang kamu pegang itu adalah bertahan lama. Enggak, dia bisa runtuh karena dosa. Jadi kepemimpinan itu akan runtuh karena dosa. Jadi jangan kamu merasa ketika memimpin seperti Fir'aun ingin berkuasa selama-lamanya gitu, langsung sampai mengaku Tuhan. Enggak, itu akan runtuh karena dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawani, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir.
Sukawangi, Bogor melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.